Pangeran Pemanah Rasa membahas lagi yang ketiga. Nah, jika kalian setuju apa yang saya bicarakan, saya akan mengucap ataupun bicara yang ketiga. Saya bertemu dengan siluman, yaitu bangsa gaib. Saya mau sedikit menjelaskan. Saya mau ada persiapan untuk menyerang kerajaan Galuh. Jadi, saya dibantu oleh bangsa gaib. Bangsa gaib ini sama dengan prajurit saya, dikarenakan beliau mengabdi kepada saya. Nah, jadi kita semua punya kekuatan yang besar dan nama kerajaan yang mau diganti. Nama kerajaan ini disatukan dengan kerajaan gaib. Jadi nama sandi yaitu Pajajaran. Jadi yang jelasnya kerajaan ini diganti nama jadi Kerajaan Pajajaran. Nah, saya sudah bercerita asal muasal nama kerajaan Pajajaran. Jadi hari ini kerajaan gajah diganti menjadi kerajaan Pajajaran. Nampi dijawab lagi oleh warga kerajaan. Nampi kaula Gusti. Nah, cukup sekian saja dari saya. Sudah jelas dan sudah resmi. 3 hari kemudian Pangeran Pemanah Rasa mengatur dan merubah kerajaan dari tiang-tiang pagarnya. Ditempelkannya kujang-kujang yang besar-besar. Terus prajurit Pangeran Pemanah Rasa dari baju-baju yang tetap hitam. Tapi prajurit Pangeran Pemanah Rasa yang diberikan oleh harimau putih dikarenakan gaib pakaiannya belang-belang dari kulit harimau. Nah, dari situ jadi 2 barisan, yang sebelah hitam, yang sebelah belang. Tetapi dari senjatanya disamakan berupa kujang. Jadi dibuatkan lebih banyak beribu-ribu senjata kujang yang prajurit. Nah, selama kurang lebih dari bulan kerajaan dibereskan. Dengan prajurit sudah dirapikan dari senjatanya sampai pakaiannya. Selama itu, bulan ini baru selesai dirapikan. Pangeran Pemanah Rasa membuat cara perang. Dikarenakan Pangeran Pemanah Rasa ada rencana untuk menyerang langsung ke kerajaan Galuh. Jadi semua prajurit dilatih untuk cara-cara perang. Sahabat Anda ADJ, karena Eyang Jaya Raksa jago dalam ilmu kanuragan, jadi Pangeran Pemanah Rasa memerintahkan ke Panglima Eyang Jaya Karsa yang melatih prajurit. Panglima Eyang Jaya Perkasa menerima melatih prajurit. Dia sudah mengira untuk mengatur dan melatih prajurit hanya cukup 10 hari. Dikarenakan Eyang Jaya Perkasa sudah bisa mengira-ngira untuk langsung berlatih. Dan dimulailah peperangan. Pemanah Rasa sudah mengirakan menyerang ke kerajaan Galuh paling 1 bulan lagi. Nah, waktu selama itu Pangeran Pemanah Rasa mencari cara-cara yang bagus. Sehari-hari Yang Jaya melatih sampai 10 hari. Tidak terasa sudah selesai semua ilmu yang diajarkan oleh prajurit, semuanya hafal. Dikarenakan setiap hari para prajurit dilatih. Namanya manusia pasti merasa kecapean. Jadi diberhentikan untuk sementara waktu dikarenakan untuk persiapan perang. Tidak lama 20 hari. Nah, dari 20 hari itu Pangeran Pemanah Rasa tinggal menunggu waktu 10 hari lagi. Tetapi Pangeran Pemanah Rasa sudah tenang karena sudah menemukan dengan dan mengetahui cara-cara menempatkan prajurit di mana dia akan langsung menyerang. Tidak lama kemudian waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba juga di perang. Dan dimulai peperangan. Pangeran Pemanah Rasa pagi-pagi sudah siap untuk menyerang kerajaan Galuh dikarenakan dia memimpin perang ini. Jadi dia berangkat pertama didampingi oleh 2 orang, yaitu Eyang Jaya Perkasa dan Harimau Putih. Pangeran Pemanah Rasa tidak banyak bicara, langsung berangkat membawa ribuan prajurit perang. Langsung diberangkatkan dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Galuh. Bisa terhitung, dikarenakan dari kerajaan Pajajaran sampai perbatasan kerajaan Galuh hanya sampai 200 langkah dari kerajaan. Tidak lama kemudian juga sampai di perbatasan kerajaan Galuh.
Tetapi Pangeran Pamanah Rasa terbilang pintar juga, dikarenakan dari perbatasan prajurit kerajaan Galuh sudah ada, maka langsung terjadi peperangan. Dikarenakan sudah diatur dari rencanakan langsung menyerang. Prajurit Pangeran Pamanah Rasa masih di depan berkelahi, tetapi prajurit Harimau Putih dikarenakan bisa menghilang langsung masuk ke dalam kerajaan, jadi sudah diatur oleh Pangeran Pamanah Rasa. Pangeran Pamanah Rasa mundur ke belakang dari perang itu untuk menghadap ke Panglima Jaya Perkasa, untuk menghadap ke Pangeran Jaya Perkasa untuk memerintahkan, menggantikan dan menjaga prajurit, dikarenakan dia akan bersatu dengan prajurit Harimau Putih yang sudah berada di dalam. Eyang, saya masuk langsung untuk bersatu dengan prajurit Harimau Putih. Saya minta tolong kepada Eyang untuk menjaga para prajurit yang di depan. Langsung Eyang menjawab, "Sandi Panglima Gusti." Langsung dia di situ Pangeran Pamanah Rasa menghilang bersama Harimau Putih pas keluar di depan singgasana kerajaan Galuh. Raja Galuh keluar melawan Pangeran Pamanah Rasa dari bawah, mengadu keilmuan sampai terbang ke atas atap. Atapnya pun sampai hancur. Pangeran Pamanah Rasa dan Raja Galuh berkelahi di atas sambil terbang. Langsung Harimau Putih juga membantu Pangeran Pamanah Rasa hingga saling beradu kekuatan, keilmuan. Tidak lama kemudian Pangeran Pamanah Rasa terpaksa mengeluarkan keilmuan yang paling hebat ataupun paling ampuh, dikarenakan lawan yang sedang dihadapi bukan manusia biasa, yaitu Raja Galuh. Maka dari itu tidak lama-lama akan segera dikalahkan Raja Galuhnya. Pangeran Pamanah Rasa berteriak mengeluarkan tenaga dalam dan tenaga luar. Semua prajurit yang tadinya sedang perang jadi bengong melihat keilmuan yang dikeluarkan Pangeran Pamanah Rasa, dikarenakan baru ada yang mengeluarkan keilmuan yang seperti itu. Setelah Pangeran Pamanah Rasa berteriak mengeluarkan tenaga dalam, kemudian menjadi mendung. Tidak lama kemudian Harimau Putih menerkam Pangeran Pamanah Rasa, tetapi bukan diterkam, malah masuk ke dalam Pangeran Pamanah Rasa. Pangeran Pamanah Rasa pun langsung berubah wujud menjadi sebelah manusia, sebelah Harimau Putih yang paling ditakuti oleh semua orang. Raja Galuh merasa kaget, gemetar sambil ada rasa ketakutan. Tidak lama kemudian Pangeran Pamanah Rasa menghilang lagi. Terlebih dahulu tempat kerajaan Galuh dihancurkan sampai batu pun dipukul bekas lubang dan hancur. Dikarenakan pukulan Harimau Putih, Raja Galuh pun semakin ketakutan. Batu saja yang keras sudah hancur, apalagi dirinya. Pangeran Pamanah Rasa kemungkinan akan menang melawan Raja Galuh dan seterusnya. Silahkan ikuti channel Andri ADJ, like, comment, and subscribe.